Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa TV Tabalong yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita diperjumpakan lagi di tayangan Kultum atau kuliah 7 menit atau bahkan lebih, yang mana mudah-mudahan bermanfaat bagi kita seberataan. Di dalam perjumpaan kali ini, pembahasan kita adalah tentang ikhlas dalam beramal, ikhlas di dalam menggawi amal soleh, hanya mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Yang artinya, ujar Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang inya berharap agar bisa berjumpa dengan Tuhannya, barang siapa nang inya berharap agar kelak hari kiamat bertemu Allah Ta'ala dan Allah Ta'ala ridha, senang katuju lawan inya, falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Maka hendaknya orang tersebut berbuat amal soleh dan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Inya kada menyekutukan Tuhannya dengan siapapun di dalam beribadah kepada Tuhannya. Ini terdapat dalam surat Al-Kahfi, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, amun kita ini hendak hari kiamat kelak dikatujui, diridhoi, Allah Ta'ala senang kepada kita, maka syaratnya pertama, kita hendaknya beramal soleh di dunia, menggawi perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menggawi hal-hal yang fardu, sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, atau menggawi perintah-perintah Allah yang sifatnya sunnah, puasa sunnah, sedekah, kemudian lagi zikir, salawat dan yang lain. Hendaknya menggawi amal-amal soleh tersebut. Dan syarat yang kedua, wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Jangan sampai kita ketika menggawi amal-amal soleh tersebut, baik yang fardu, baik yang sunnah tadi, menyekutukan Allah dalam tujuan amal kita. Arti menyekutukan di sini jangan menduakan apalagi menigakan tujuan kita dalam beribadah. Semisal kita ketika contohnya tarawih di masjid atau di musalla, jangan sampai ada tujuan lain, jangan sampai ada maksud lain. Contoh, mudahan ketika aku tarawih mintuha tambah senang lawan aku, tambah katuju lawan aku, tambah gembira melihat aku. Walaupun di samping itu tujuan tarawih kita karena Allah, tapi ketika ada tujuan lain itu namanya menyekutukan atau menduakan tujuan. Nah, di sini ditekankan agar kita membersihkan maksud-maksud tujuan-tujuan lain yang selain Allah semacam itu. Atau sebagaimana kita ketahui banyak kekanakan ini semangat tarawihnya ke masjid Kelanggar bukan hanya karena ibadahnya, tapi karena ada yang hendak diitihi di jalan ketika tulak atau ketika bulik. Nah, ini pun bagian contoh lain yang kada bagus. Menyekutukan tujuan, artinya menduakan tujuan yang harusnya tarawih karena Allah, tapi ternyata ada tujuan lain karena hendak melihat nang berjilbab pink dan semacamnya. Nah, ini kada benar. Ini contoh lain menyekutukan tujuan kita. Contoh simpelnya. Kemudian lagi dinukil oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin bahwasanya Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan termasuk Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Ujar Sayyidina Ali, la tahtammu liqillatil amal wahtammu lil qabul. Jangan kalian, jar Sayyidina Ali, memikirkan pusing tentang amal bebuhan ikam nang sedikit. Artinya jangan fokus amal ibadah kita tuh membanyaki wara, membanyaki aja. Jangan itu fokusnya, jar Sayyidina Ali.
kenapa amalku sedikit, puasaku sedikit, nang dipikirkan bilangannya atau jumlahnya. Jangan itu nang diambil pusing jar Sayyidina Ali. Tapi ambil pusinglah tentang apa? Wahtamu lil qabul. Pikirkan, cemaskan tentang diterimakah kada amalku. Apakah amalku sudah ikhlas, sudah bujur karena Allah atau kada. Itu nang pikirkan. Itu nang jadi fokus jar Sayyidina Ali. Jangan memikirkan aku ini sedikit masih amalku, puasaku sedikit. Karena berapa banyak, mohon maaf, ibadah nang banyak digawi bilangannya tapi ternyata yang diterima 1-2 wara. Atau bahkan kada ada yang diterima karena ada unsur riya, ada unsur kada ikhlasnya. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian lagi Imam Al-Ghazali dalam Ihya pun menukil satu riwayat hadis yang penting untuk kita dengar seberataan. Rasulullah SAW pernah bersabda, awalu man yus'alu yaumil qiyamah thalathatun. Kelak hari kiamat yang akan ditanyakan atau ditakuni, dianyaki oleh Allah Ta'ala ada 3 orang atau ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun atahullah al-ilma fayaqulullah Ta'ala ma sana'ta fima alimta. Fayaqulu ya Rabbi kuntu aqumu ana al-lail wa atraban nahar. Fayaqulullah Ta'ala kadzabta. Orang yang pertama yang akan ditanyakan di hari kiamat adalah seseorang yang ujar Nabi diberikan oleh Allah ilmu. Ia ketika di dunia diberikan ilmu agama, orang alim, berilmu, soleh. Kemudian Allah bertanya kepadanya, wahai fulan, wahai orang alim, ujar Allah, ma sana'ta fima alimta, apa yang telah ikam perbuat dari ilmu yang ikam ketahui. Lalu orang alim ini menjawab, ya Allah, aku atau ulun itu di malam hari bangun untuk beramal ibadah, dan di siang hari pun ulun bangun juga beramal ibadah. Kemudian Allah jawab dengan lantang, kadzabta, ikam badusta, bohong ikam itu. Kemudian malaikat menjelaskan dari sisi mana bohongnya, wa taqulul malaika kadzabta bal arata an yuqal fulan alim. Ikam berdusta, ajar malaikat menjelaskan. Ikam ketika beramal dengan ilmu ikam, tujuan ikam agar ikam disambat orang fulan itu alim. Wah, orang tu alim berilmu. Itu tujuan ikam. Ala faqad qila dzalik, dan sungguh orang-orang sudah memuji ikam dengan pujian demikian, ujar malaikat. Ini orang pertama. Ketika di dunianya sebagai orang yang alim, ditakoni Allah hari kiamat, apa yang ikam gawi dengan ilmu ikam? Oh, ulun beribadah ya Allah, ulun dakwah, ulun ini, ulun itu. Ujar Allah, kadzabta badusta ikam. Kenapa? Ternyata ketika inya di dunia dengan ilmunya tadi tujuannya agar dapat gelar oleh orang lain, dikatakan inya adalah orang alim. Ketika beramal ibadah tujuannya supaya manusia, masyarakat awam mengatakan bahwa inya orang alim, orang berilmu, hormati, cium tangannya dan semacamnya. Bukan Allah tujuannya. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, rajulun atahullah malan fayaqulullah ta'ala laqad an'amtu 'alaika famadza sana'ta. Orang yang kedua yang akan ditakuni Allah adalah orang yang ketika di dunia diberikan Allah harta. Allah buka keran rezekinya luas, ganal, berduit, hartawan. Ujar Allah, laqad an'amtu 'alaika famadza sana'ta. Sungguh aku ketika di dunia telah memberi ikam nikmat yang banyak, ikam sugih, aku sugihkan, ujar Allah. Kemudian ujar Allah, apa nak ikam gawi dengan kesugihan ikam? Dijawab oleh orang sugih ini, ya Rab kuntu atasaddaqu ana al-lail wa atrafan nahar. Ya Allah, ulun ketika di dunia bersedekah terus, berbagi duit terus di malam hari dan di siang hari, berbagi duit terus, bersedekah terus. Ujar Allah, apa? Kadzabta, dusta ikan. Kemudian malaikat menjelaskan, wa taqulul malaika kadzabta bal arata an yuqal fulanun jawad ala faqad qila dzalik. Ujar malaikat, ikam dusta, ikam bersedekah, berbagi duit, memberi orang dan semacamnya. Tujuannya apa? Supaya ikam dikatakan jawad, orang yang dermawan, orang yang baik. Tujuan ikam adalah supaya ikam disambat sebagai orang baik. Bukan Allah tujuan ikam, kada ikhlas. Orang yang berduit banyak, berbagi duit, semacamnya ketika di dunia. Apabila tujuannya atau tersirat dalam hatinya supaya orang lain mencap aku ni orang yang dermawan, orang yang baik hati dan semacamnya. Orang semacam ini di hari kiamat akan Allah ucapi kepada muhanya, kadzabta, berdusta ikam dalam berbagi duit itu. Bukan aku tujuannya, ujar Allah. Tapi tujuan ikam makhluk manusia. Na'udzubillah min dzalik. Ketika berbagi duit tujuannya bukan karena Allah, kadzabta ikam berdusta. Apalagi kalau terang-terangan berbagi duit tujuannya apa? Mencari suara dan semacamnya. Misal
itu tambah kadzabta, dusta ikam berbagi duit bukan karena Allah tapi ada tujuan lain. Kemudian yang ketiga atau orang yang ketiga adalah rajulun qutila fi sabilillah taala. Seseorang yang ketika di dunia ianya tuh tewas mati di dalam berperang di jalan Allah. Kemudian ujar Allah taala bertakun, "Madza sana'ta?" Apa nang ikam gawe ketika di dunia? Kemudian orang yang mujahid ini menjawab, "Ya Rabb, ya Allah, umirtu bil jihad." Ulun ini diperintah untuk berperang berjihad. Faqataltu, kemudian ulun pun umpat perang, hatta qutiltu, dan ulun tewas dalam peperangan berjihad di jalan pian. Apa ajar Allah? Kadzabta, dusta, ikam berdusta. Ikam tujuan ikam perang itu bukan karena aku. Ikam mati bukan karena aku. Kemudian malaikat menjelaskan, kadzabta bal arata an yuqal fulanun syuja' ala faqad qila dzalik. Ujar malaikat menjelaskan, ikam dusta, ikam berjihad itu berperang, harat membawa pedang, harat menimpas musuh. Tujuan ikam bukan karena Allah, jihad ikam. Apa? Supaya ikam disambat orang lain, syuja', harat, pawanian, kesatria, pendekar dan semacamnya. Tujuannya agar ikam disambat orang lain sebagai orang yang harat. Ala faqad qila dzalik, dan sungguh ikam sudah disematkan demikian. Ujar malaikat menjelaskan. Pemirsa TV Tabalang yang dirahmati oleh Allah, begitu berbahayanya ketika kita berbuat amal yang baik, amal soleh, tapi ada tujuan lain selain Allah. Bisa jadi malah kita dicap oleh Allah pendusta di dunia, pendusta ketika di akhirat kelak. Ujar Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jaga kita seberataan dari unsur-unsur riya, dijadikan amal soleh kita, perbuatan baik kita, mengajar kita, beramal soleh, bersedekah, sholat, ibadah, puasa dan yang lain dijadikan hanya karena Allah, tujuan kita karena Allah. Karena sia-sia kalau kita mengharap tujuannya adalah makhluk, apresiasi makhluk, pujian makhluk, atau pujaan makhluk, karena seberatan itu kada bermanfaat gesen kita di hari kiamat. Yang bermanfaat adalah ketika amal soleh kita hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjumpaan kali ini bermanfaat dan mudah-mudahan Allah terima puasa kita sebulanan di bulan Ramadan ini dan dijadikan orang-orang yang menang di hari yang fitri kena. Amin ya rabbal alamin.